Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar tentang rumus dari kecepatan. Nah, di sini aku udah punya segitiga ya teman-teman, dimana yang di atas itu huruf J itu adalah jarak. Nah, yang di sebelah kiri bawah itu adalah K, singkatan dari kecepatan. Kemudian sebelah kanannya ada W, yaitu waktu. Nah, teman-teman pasti pernah juga kan lihat rumus kecepatan ini disimbolkan dengan, di mana jarak itu disimbolkan dengan S, kecepatan disimbolkan dengan V, dan waktu itu adalah T atau time. Nah, itu bisa juga ya teman-teman, sama aja, hanya ada perbedaan dari singkatannya. Nah, untuk memudahkannya kita pakai aja rumus kecepatan sesuai dengan bahasa Indonesia yang tadi ya, yang jarak adalah J, yang kecepatan adalah K, dan waktu adalah W. Nah, teman-teman, kalau kita mau cari kecepatan, atau kita mau cari jarak, atau kita mau cari waktu, nah, yang kita cari itu maka akan kita tutup. Nih, contohnya nih, kita mau cari kecepatan, maka yang K kita tutup. Maka K sama dengan J per W, dimana untuk mencari kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Kemudian kalau kita mau mencari jarak, maka yang J-nya kita tutup. Nah, rumus dari jarak adalah K dikali W, ataupun kecepatan dikali waktu. Kemudian sama seperti untuk mencari waktu, maka W-nya kita tutup, sehingga rumusnya menjadi J per K, atau jarak dibagi kecepatan. Oh ya teman-teman, untuk mengerjakan soal-soal ini, teman-teman harus perhatikan satuannya ya. Jadi jangan sampai satuannya berbeda, terus teman-teman langsung kalikan atau teman-teman langsung bagi. Itu nggak bisa ya. Jadi satuannya harus disamakan lebih dulu. Misal nih, kalau dia meter, maka harus sama meter. Kemudian kalau dia jam, itu harus sama-sama jam yang dibagi. Jadi nggak boleh jam dengan menit atau dengan detik, itu nggak bisa ya teman-teman. Harus sama satuannya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah bis melaju dari kota A ke kota B selama 3 jam. Jarak antara kota B dan kota D adalah 270 km. Berapa kilometer per jam kah kecepatan kereta tersebut? Nah, ini udah jelas ya teman-teman. Kita ketahui bahwa waktunya itu untuk menuju dari kota A ke kota B itu adalah 3 jam. Maka diketahui W sama dengan 3 jam, kemudian jaraknya itu atau J itu sama dengan 270 km. Nah, yang ditanya adalah kecepatan kereta tersebut. Nah, dengan satuan kilometer per jam. Nah, ini berarti satuannya udah sama ya teman-teman. Oke, kita lihat rumusnya. Nah, tadi kalau kita mencari kecepatan, rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Nah, maka penyelesaiannya adalah kecepatan sama dengan jaraknya tadi kan 270 km. Nah, dibagi waktu yaitu 3 jam. Maka 270 dibagi 3 adalah 90. Nah, satuannya kan itu udah jelas ya teman-teman, di atasnya kilometer, di bawahnya jam. Maka satuannya adalah kilometer per jam. Ini adalah soal yang kedua. Sebuah mobil melaju dari kota A menuju kota B selama 3 jam. Mobil tersebut melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Berapa kilometer jarak kota A dengan kota B? Nah, di sini kita tahu tadi yang diketahui adalah W ataupun waktu itu adalah 3 jam, kemudian kecepatannya itu 80 km per jam. Nah, maka yang ditanya adalah jarak ataupun J. Nah, kita lihat rumus yang tadi ya teman-teman. Kalau cari jarak, maka jaraknya itu ditutup. Berarti yang di atas yang ditutup. Maka rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Nah, jadi jaraknya, nah untuk menyelesaikan soal ini, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktunya. Nah, kecepatannya itu 80 km per jam dikali waktunya 3 jam. Nah, lihat satuannya teman-teman, jamnya itu bisa dicoret ataupun dihapus, sisanya tinggal 80 dikali 3, itu adalah 240. Nah, satuannya yang tinggal adalah kilometer. Maka jarak antara kota A dan kota B adalah 240 km. Oke, ini adalah contoh soal yang ketiga. Jarak rumah Andi ke rumah Budi adalah sebesar 300 km. Andi mau pergi ke rumah Budi dengan mengendarai sepeda dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa lamakah Andi bisa sampai di rumah Budi? Nah, kita ketahui bahwa jarak antara rumah Andi dan rumah Budi yaitu 300 km. J-nya 300 km. Kemudian kecepatan atau K-nya adalah 60 km per jam.
Nah, maka waktunya adalah, oke, kita lihat rumus yang tadi ya teman-teman. W sama dengan J per K, ataupun jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, maka kita selesaikan aja langsung. Nah, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya tadi adalah 300 km, kemudian kecepatannya adalah 60 km per jam. Nah, maka didapatkan waktunya adalah 5 jam. Nah, teman-teman, ternyata soal kecepatan itu nggak hanya tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, ternyata ada contoh-contoh soal ketika dihadapkan dengan berbagai situasi. Nah, salah satunya yaitu ketika berpapasan. Nah, berpapasan yang dimaksud adalah ketika bertemu. Nah, sebagai contoh, Susi mengendarai mobil berangkat dari Pekanbaru menuju Medan. Di waktu yang sama dan bisa juga di waktu yang sedikit berbeda, Nita mengendarai mobil dari Medan menuju Pekanbaru dengan kecepatan yang berbeda. Nah, dalam kondisi ini, dengan asumsi jalan yang digunakan adalah sama, Susi dan Nita dapat dipastikan akan berpapasan ataupun bertemu pada jarak tertentu dan waktu yang tertentu. Nah, ini adalah rumusnya berpapasan dengan waktu berangkat yang sama. Nah, apabila kedua orang tadi itu sama-sama berangkat dari Pekanbaru ke Medan ataupun Medan ke Pekanbaru, itu sama-sama dengan waktu yang sama, maka rumusnya adalah ini. Waktu berpapasan adalah jarak dibagi kecepatan orang pertama ditambah kecepatan orang kedua. Nah, jadi jarak kecepatan si Susi dan si Nita tadi itu dijumlahkan. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soal. Susi berangkat dari Pekanbaru menuju Medan pada pukul 6 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jamnya. Nah, pada waktu yang sama Nita berangkat dari Medan menuju Pekanbaru dengan kecepatan 70 km per jam. Jarak antara Pekanbaru dan Medan adalah 260 km. Nah, pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, ini kita ketahui ya, jaraknya itu 260 km, kemudian kecepatan yang pertama itu atau kecepatan si Susi tadi kita bikin simbol sebagai K1 adalah 60 km per jam. Kemudian K2-nya ataupun kecepatan dari Nita tadi itu adalah 70 km per jam. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pukul berapa mereka berpapasan. Nih contohnya ya, Susi sama Nita itu dari arah yang berbeda dan pukul mereka berangkat itu sama, waktu mereka berangkat itu sama, pukul 6, tapi dengan kecepatan yang berbeda. Nah, kita lihat ini waktu mereka berpapasan. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Kira-kira seperti ini, bisa digambarkan seperti ini. Nah, gini. Nah, jadi kita udah ketahui tadi dan kita udah tahu juga rumusnya. Rumusnya itu jarak dibagi kecepatan yang pertama ditambah dengan kecepatan yang kedua. Maka kita masukkan ke dalam angka yang sudah kita ketahui tadi, kita masukkan ke dalam rumus. Maka waktu berpapasan mereka adalah 260 km dibagi 60 ditambah 70 km per jam sama dengan 260 km dibagi 130 km per jam sama dengan 260 km dibagi 130 km per jam. Nah, kilometernya bisa kita coret ya teman-teman. Nah, 260 dibagi 130 adalah 2. Nah, satuan yang tinggal adalah jam. Maka mereka itu berpapasan. Jadi waktu yang diperlukan ketika mereka berpapasan adalah 2 jam. Nah, kita yang jadi pertanyaan adalah pukul berapa. Nah, karena mereka perginya itu pukul 6, maka ditambahkan 2 jam adalah pukul 8. Jadi jika mereka berangkat pada pukul 6, maka Susi dan Nita berpapasan pada pukul 8. Nah, ini adalah dengan kondisi kedua, yaitu dengan berpapasan dengan waktu berangkat yang berbeda. Nah, rumusnya adalah jarak dikurangkan selisih jarak dibagi kecepatan yang pertama ditambah kecepatan yang kedua. Ini ada contoh soalnya ya teman-teman. Susi berangkat dari Pekanbaru menuju Medan pada pukul 6 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, Nita berangkat dari Medan menuju Pekanbaru ataupun dari arah yang berbeda pada pukul 6.15 dengan kecepatan 70 km per jam. Jarak antara Pekanbaru dan Medan ini adalah 60 km. Nah, pada pukul berapa mereka berpapasan? Nah, diketahui bahwa jaraknya itu 260 km, kemudian kecepatan yang pertama itu 60 km, kecepatan keduanya itu adalah 70 km per jam. Nah, waktu berangkat si Susi itu adalah
pukul 6, kemudian Nita berangkat pada pukul 6.15. Jadi selisihnya ada 15 menit ya teman-teman. Susi lebih duluan berangkat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pukul berapa mereka berpapasan. Nah, kita langsung ke penyelesaian ya teman-teman. Nah, jadi sebelum menghitung waktu berpapasan dulu itu, kita pertama menentukan selisih jarak yang sudah ditempuh. Nah, selisih jarak yang sudah ditempuh sudah pasti karena adanya selisih dari jam mereka berangkat. Nah, jadi perbedaan waktu berangkat antara Susi dan Nita adalah 15 menit. Jadi selisih jaraknya yaitu kita pakai yang si Susi, karena Susi yang berangkat duluan kan, yang jam 6 tadi. Nah, maka K1 dikali perbedaan waktu dalam jam. Maka 60 km per jam dikali 15 per 60 jam gitu. Jadi karena satuannya jam, maka 15 itu kan menit ya. Jadi dibagi 60 karena 1 jam adalah 60 menit. Nah, maka setelah kita bagikan ini dapatlah 15 km. Jadi selisih jarak antara Susi dan Nita selama 15 menit adalah 15 km. Jadi ibaratnya gini loh teman-teman. Ketika Susi mulai berangkat pada pukul 6 ya. Pada pukul 6 ini dia sudah berangkat pada pukul dengan kecepatan 60 km. Nah, kemudian di pukul 6.15 Nita itu baru berangkat dari Medan ke Pekanbaru. Nah, si Susi ini dia sudah 15 km dari Pekanbaru gitu. Nah, jadi kita akan mencari pada pukul berapa mereka akan bertemu ataupun berpapasan. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya aja ya teman-teman. Nah, tadi kita masukkan ke rumusnya. Waktu papasan dengan kondisi waktu yang berbeda ini adalah jarak dikurangkan selisih jarak dibagi kecepatan orang pertama ditambah kecepatan orang yang kedua. Nah, jaraknya tadi kan 260 km, kemudian selisih jaraknya adalah 15 km dibagi dengan kecepatan yang orang pertama dan kecepatan orang kedua itu dijumlahkan. Nah, sama dengan 260 dikurang 15 per 60 ditambah 70. Nah, sama dengan kalau kita selesai menyelesaikannya itu waktu mereka berpapasan adalah 1,88 jam atau 1 jam 53 menit. Nah, jadi pertanyaan adalah pada pukul berapa mereka berpapasan. Jika Nita berangkat pada pukul 6.15, maka Susi dan Nita berpapasan pada pukul 08 lewat 8 menit. Jadi pukul 8 lewat 8 menit. Oke teman-teman, kalau tadi adalah kondisinya berpapasan. Nah, yang kondisi yang kedua ini adalah saling menyusul. Waktu menyusul yaitu jika dua orang melakukan perjalanan dengan arah keberangkatan dan tujuan yang sama, tetapi dengan waktu berangkat dan kecepatan yang berbeda. Nah, untuk dapat menyusul biasanya kecepatan orang yang kedua itu akan lebih tinggi. Ini adalah rumus ataupun bagaimana caranya untuk menjawab soal, di mana waktu menyusul adalah selisih jarak dibagi kecepatan orang kedua dikurang kecepatan orang pertama. Oke, kita masuk ke contoh soal. Susi berangkat dari Pekanbaru menuju Padang pada pukul 5 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Nita berangkat dari Pekanbaru menuju Padang pada pukul 5.30 dengan menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, jarak antara Pekanbaru dan Padang ini adalah 150 km. Nah, pada pukul berapa Nita dapat menyusul Susi? Oke teman-teman, kita cari dulu ya apa yang diketahui dari contoh soal ini. Nah, jaraknya itu adalah 150 km, kemudian kecepatan orang pertama atau kecepatan Susi adalah 40 km per jam, kemudian kecepatan yang kedua atau kecepatan dari Nita yaitu 60 km per jam. Kemudian waktu berangkatnya Susi itu pukul 5, waktu berangkatnya Nita adalah 5.30, maka selisihnya adalah 30 menit. Maka yang pertanyaannya adalah pukul berapa Nita dapat menyusul Susi. Nah, di mana rumusnya yaitu selisih jarak dibagi kecepatan kedua dikurang kecepatan yang pertama. Nah, selisih jaraknya kan tadi 20 km tuh teman-teman. Kemudian dibagi 60 dikurang 40 km per jam. Nah, maka waktu menyusulnya adalah 1 jam. Jadi kalau misalnya si Nita tadi berangkat dari pukul 5.30 ditambah 1 jam lagi, berarti dia dapat menyusul Susi pada pukul 6.30.
Oke teman-teman, dengan berakhirnya contoh soal tadi maka berakhir pula sesi kita belajar tentang kecepatan, berpapasan, dan menyusul. Nah, semoga ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri semakin maksimal pada persiapan ujian SKD-nya. Saya doakan semoga teman-teman berhasil. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.